Halo Abi Lovers, kali ini kita akan membahas film berjudul Koloni. Sebuah wabah misterius mengubah manusia menjadi makhluk dengan kecerdasan kolektif. Lalu, mampukah Sejong dan orang-orang yang masih bertahan menemukan cara untuk keluar dari gedung tersebut? Yuk, kita ikuti alur ceritanya sampai selesai. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Yong Cheol, mantan ilmuwan dari perusahaan bioteknologi bernama Change Bio. Yong Cheol tiba-tiba menghubungi pihak kepolisian dan membuat sebuah pengakuan mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya akan melakukan aksi bioteror dengan tingkat penularan yang sangat tinggi. Yang lebih mengerikan, Yong Cheol mengklaim bahwa dirinya sendiri adalah vaksin dari wabah tersebut. Keesokan harinya, cerita beralih ke sebuah gedung komersial tempat konferensi besar perusahaan Change Bio berlangsung. Seorang mantan profesor bernama Sejong datang ke acara tersebut setelah menerima undangan misterius. 내가 준 초대장 가져왔지. Ia tidak datang sendirian karena ditemani oleh mantan suaminya Han. Di dalam gedung, acara dipimpin oleh Kang, CEO Change Bio. Ia sedang memperkenalkan sebuah teknologi bioteknologi terbaru yang diklaim mampu mengubah masa depan manusia. Teknologi tersebut memanfaatkan organisme jamur lendir untuk merekayasa sel dengan kemampuan regenerasi yang sangat tinggi. Menurut Kang, sel-sel hasil rekayasa ini mampu mempercepat penyembuhan sekaligus memperbaiki jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Namun bukan itu saja. Kang kemudian memperlihatkan bagaimana sel-sel tersebut dapat saling terhubung dan berkomunikasi hingga membentuk sebuah jaringan kolektif. Cara kerjanya bahkan disebut menyerupai jaringan miselium pada jamur atau sistem komunikasi yang terjadi dalam sebuah koloni semut. 장에 쓴 글이 무슨 의미인지. Setelah presentasi selesai, Sejong bersama Han mendekati Kang. Sejong ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan catatan yang tertulis pada undangan yang diterimanya. Namun sebelum pembicaraan mereka berlangsung, Kang tiba-tiba mendapat telepon dari pihak kepolisian. Karena itu, Sejong diminta untuk menemuinya kembali nanti. Han sendiri yakin bahwa undangan tersebut memang berasal dari Kang. Karena penasaran, ia menyarankan Sejong untuk menyusul pria tersebut. 대표님의 컨퍼런스가 열리는 빌딩에 테러를 하려고 한다는 첩보가 있었습니다. Namun tanpa mereka sadari, ada seseorang yang lebih dulu mengikuti Kang. Orang itu adalah Yong Cheol. Ia membuntuti Kang hingga ke kamar mandi dan akhirnya berhadapan langsung dengannya. Di sana, sebuah fakta mengejutkan mulai terungkap. Teknologi yang baru saja dipamerkan Kang ternyata bukan sepenuhnya hasil penelitian miliknya. Yong Cheol mengaku bahwa dialah ilmuwan yang mengembangkan penelitian tersebut sebelum akhirnya disingkirkan oleh Change Bio. Namun yang membuat Yong Cheol semakin kecewa bukan hanya karena hasil penelitiannya diambil. Ia juga mengetahui bahwa Kang hanya melihat teknologi tersebut sebagai sebuah bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan besar. Sementara bagi Yong Cheol, penelitian itu memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Ia telah mengembangkan organisme tersebut hingga mampu menciptakan sebuah bentuk kesadaran kolektif. Menurutnya, teknologi itu dapat menghubungkan manusia satu sama lain dan bahkan menghilangkan sifat individualis dalam diri manusia. Tetapi Yong Cheol tidak datang hanya untuk mengungkapkan kekecewaannya. Ia juga membawa sebuah rencana balas dendam tanpa memberikan kesempatan kepada Kang untuk melawan. Yong Cheol menyuntikkan sampel cairan organisme jamur lendir ke tubuhnya. Tidak lama kemudian, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Tubuh Kang mengeluarkan cairan berwarna putih dan perilakunya berubah secara drastis. Ia mulai menyerang orang-orang yang berada di sekitarnya. Kepanikan pun langsung menyebar ke seluruh gedung. Di saat kekacauan terjadi, Sejong masih berada di restoran lantai bawah bersama Han. Han bahkan sempat melakukan panggilan video dengan istri dan putrinya. Setelah percakapan itu selesai, Han memberitahu Sejong bahwa ia bersama keluarga barunya berencana pindah ke luar negeri. Alasan Han masih mau menemani Sejong datang ke acara tersebut adalah karena ia ingin membantu mantan istrinya mencari pekerjaan terlebih dahulu. 나랑 결혼했었어? Namun pembicaraan mereka harus terhenti ketika keduanya keluar dari restoran. 일어나자. 다시 와이프 기다려. Sejong langsung melihat orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Ia pun mulai menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di dalam gedung. Di tengah kepanikan tersebut, Sejong melihat seorang wanita yang menggunakan kursi roda sedang kesulitan menyelamatkan diri. Tanpa berpikir panjang, Sejong memilih membantunya. Tetapi ketika melihat para korban yang telah terinfeksi, Sejong justru dibuat terpaku. Orang-orang tersebut tampaknya sudah kehilangan kemampuan untuk membedakan manusia dengan benda-benda di sekitarnya. Situasi semakin tidak terkendali. Mereka yang tidak sempat
sempat mencapai pintu keluar akhirnya memilih masuk ke sebuah ruangan dan bersembunyi. Sementara di luar, jumlah orang yang terinfeksi terus bertambah dan tanpa mereka sadari, kejadian yang berlangsung di dalam gedung itu hanyalah awal dari sebuah wabah yang jauh lebih besar. Keadaan di dalam gedung semakin kacau. Ketika polisi bernama Lee tanpa sengaja mematikan lampu, para korban yang telah terinfeksi langsung bereaksi. Mereka kini tidak lagi berperilaku seperti manusia biasa. Dengan gerakan yang semakin menyerupai zombie, mereka mulai mencari target baru di sekitar mereka. Namun tiba-tiba, sebuah papan iklan menyala. Para zombie langsung tertarik dan menyerang kaca yang berada di dekat papan tersebut. Melihat hal itu, Sejong mendapatkan sebuah ide. Ia menyadari bahwa para zombie ternyata dapat tertipu oleh gambar manusia. Karena itu, mereka mencoba memanfaatkan papan bergambar untuk mengalihkan perhatian para zombie. Seorang wanita bernama Hyunhye juga ingin membantu. Ia bahkan bersedia menggunakan kursi roda elektrik miliknya agar rencana tersebut bisa berjalan dengan lebih baik. Untungnya, cara itu berhasil. Sejong kemudian meminta orang-orang yang masih berada di tempat terbuka untuk segera berpindah ke lokasi yang lebih aman. Namun masalah kembali muncul ketika seorang siswi bernama Nayeon justru ketakutan dan memilih tetap bersembunyi di tempat semula. Han yang melihatnya merasa tidak tega. Ia memutuskan keluar untuk menjemput Nayeon. Namun tepat pada saat itu, seorang zombie lain muncul. Han segera mengalihkan perhatian makhluk tersebut agar Nayeon bisa menyelamatkan diri. Ia kemudian bersembunyi di sebuah toko pakaian. Dari tempat persembunyiannya, Han menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Zombie yang sebelumnya hanya bergerak dengan merangkak ternyata mulai mengalami perubahan. Makhluk tersebut perlahan mampu berdiri. Bukan hanya itu, ia juga mulai bisa membedakan manusia asli dengan gambar manusia yang sebelumnya digunakan untuk mengelabui mereka. Han sadar bahwa kemampuan para zombie terus berkembang. Sayangnya, ia tidak memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Pada akhirnya, Han menjadi korban berikutnya. Malam pun tiba, gedung tersebut akhirnya dikarantina dan orang-orang yang masih selamat hanya bisa menunggu dalam ketakutan. Sejong duduk merenung di sebuah sudut ketika tiba-tiba ponsel milik Han berbunyi. Ternyata ada panggilan masuk dari keluarga barunya. Istri Han, Sul-hee, menanyakan keberadaan suaminya. Sejong sempat terdiam. Dengan berat hati, ia akhirnya memberitahu bahwa Han telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang lain. 뭐 내가 없지 누가 없냐. Setelah panggilan tersebut berakhir, polisi Lee datang membawa kabar yang tidak kalah buruk. Tim penyelamat ternyata tidak akan datang. Mereka tidak bisa berharap ada bantuan dari luar. 여기다가 그냥 죽으라는 거예요? 에? 나 죽기 싫어. Namun Lee kemudian mengingat sebuah informasi penting. Polisi yang sebelumnya dihubungi oleh Yong Cheol telah memberitahu bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Dan yang paling penting, Yong Cheol adalah vaksin dari wabah tersebut. Artinya, jika mereka berhasil menemukan Yong Cheol dan membawanya ke lantai atas, masih ada kemungkinan tim penyelamat mempertimbangkan untuk mengevakuasi mereka. Sejong langsung teringat bahwa Yong Cheol sebelumnya sempat menemui Kang. Ia menduga pria tersebut mungkin masih berada di sekitar toilet. Informasi itu segera disampaikan kepada Lee. Mereka pun berencana menuju lantai 3 untuk mencari keberadaan Yong Cheol. Namun sebelum menjalankan rencana tersebut, Sejong menjelaskan sesuatu yang membuat semua orang semakin khawatir. Menurutnya, para zombie ini bukan sekadar makhluk yang menyerang secara membabi buta. Mereka mampu bertukar informasi dan terus berkembang melalui komunikasi kolektif. 것도 점점 구체화되고 있어요. Sejong kemudian memberikan contoh dari dunia hewan. Semut tidak selalu berkomunikasi dengan suara. Mereka menggunakan zat kimia bernama feromon untuk mengirimkan informasi kepada anggota koloninya. Begitu pula dengan cairan putih yang dikeluarkan para zombie. Sejong menduga cairan tersebut berfungsi sebagai jalur fisik yang memungkinkan informasi menyebar lebih cepat di antara mereka. Dengan kata lain, mereka memiliki semacam kecerdasan kolektif yang menyerupai koloni semut. Karena itulah, Sejong dan yang lainnya tidak bisa sekadar bersembunyi. Mereka harus membuat sebuah informasi palsu untuk mengacaukan sistem komunikasi para zombie. Sejong kembali menjelaskan perilaku aneh yang terkadang terjadi pada koloni semut. Jika terjadi kesalahan informasi yang sangat fatal, semut dapat membentuk sebuah pola berputar yang dikenal sebagai pusaran semut. Mereka akan terus bergerak dalam lingkaran hingga akhirnya tidak mampu bertahan. Dari teori tersebut, Sejong mendapatkan sebuah strategi. Salah satu orang harus keluar membawa aroma tertentu, sementara orang-orang lainnya menggunakan aroma yang berbeda. Ketika zombie
zombie menangkap aroma tersebut, mereka akan mencoba mengenali dan menyebarkan informasi kepada kelompoknya. Pada saat proses pertukaran informasi itu berlangsung, mereka akan mendapatkan waktu untuk bergerak sebelum para zombie menyadari bahwa mereka telah ditipu. Mendengar rencana tersebut, seorang pria yang mengaku sebagai mantan atlet atletik akhirnya menawarkan diri. Ia percaya bahwa kemampuan fisiknya cukup untuk menjalankan tugas tersebut. Lee kemudian membuat sebuah grup WhatsApp agar mereka bisa saling berkomunikasi dari tempat yang berbeda. Setelah pakaian pria tersebut diberi parfum dengan aroma khusus, ia pun bersiap menjalankan rencana berbahaya itu. Kini semua orang hanya bisa berharap bahwa teori Sejeong benar, karena jika rencana tersebut gagal, mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua. Setelah berhasil mencium aroma yang dibawa pria tersebut, para zombie langsung mengikuti jejaknya. Pria itu pun segera berlari menuju salah satu toko untuk mencari parfum dengan aroma yang sama. Untungnya, ia berhasil mendapatkan parfum yang dibutuhkan dan kembali dengan selamat. Setelah jalur para zombie berhasil dialihkan, Sejong dan yang lainnya segera menjalankan rencana berikutnya. Mereka membaluri pakaian serta kulit dengan air yang memiliki aroma menyengat, sehingga para zombie kesulitan mengenali keberadaan mereka. Dan ternyata, cara tersebut benar-benar berhasil. Para zombie justru sibuk bertukar informasi mengenai aroma yang mereka temukan. Sejong pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera mengajak semuanya bergerak menuju lift. 지금 가면 돼요. Namun tepat ketika mereka hendak pergi, Nayeon kembali berada dalam bahaya. Sejong pun harus mengambil keputusan dengan cepat. Ia meminjam korek api untuk mengaktifkan alat pendeteksi kebakaran. Seketika alarm berbunyi dan perhatian para zombie kembali terpecah. Namun, mereka tetap tidak bisa sepenuhnya menghindari para zombie yang baru saja berdatangan. Situasi pun berubah menjadi semakin menegangkan hingga akhirnya setelah berhasil melewati situasi tersebut, Sejeong dan yang lainnya akhirnya mencapai lantai 3. Di sana mereka menemukan seseorang yang sejak awal sedang mereka cari, Yong Cheol. Kedua tangannya telah diborgol, tetapi pria itu justru terlihat tenang. Bahkan Yong Cheol sempat memuji cara Sejeong mengalihkan perhatian para zombie. Namun menurut Yong Cheol, semua usaha mereka sebenarnya tidak akan bertahan lama. Air memang mampu mengacaukan jaringan komunikasi para zombie, tetapi air juga mudah menguap. Dan ketika itu terjadi, justru jaringan komunikasi mereka bisa kembali bekerja dengan lebih kuat. Sejong dan yang lainnya pun semakin sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar wabah biasa. Namun untuk sementara, kita tinggalkan Sejong dan kelompoknya. Cerita beralih kepada Sulhi. Ternyata Sulhi bukan orang biasa. Ia adalah seorang peneliti yang mendapatkan tugas untuk mencari tahu penyebab sebenarnya dari krisis yang sedang terjadi. Bersama timnya, Sulhi pergi menuju laboratorium penelitian milik Yong Cheol. Di sana, beberapa peneliti lainnya sudah lebih dulu menunggu. Dengan dikawal oleh tim SWAT, Sulhi dan timnya mulai memasuki laboratorium tersebut. Namun mereka langsung dibuat terkejut ketika menemukan puluhan ekor monyet yang ditempatkan di dalam wadah-wadah besar menyerupai akuarium. Setelah memastikan bahwa hewan-hewan tersebut masih hidup, perhatian mereka tertuju pada salah satu wadah. Wadah nomor 1 ternyata sudah dalam kondisi pecah, dan beberapa saat kemudian, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Monyet yang berada di dalamnya berhasil keluar, namun perilakunya sama sekali berbeda dari monyet biasa. Hewan tersebut menjadi sangat agresif dan langsung menyerang manusia di sekitarnya. Situasi di dalam laboratorium pun berubah menjadi kacau. Tim SWAT segera berusaha menghentikannya, hingga akhirnya setelah monyet tersebut berhasil dilumpuhkan, sesuatu yang lebih aneh justru terjadi. Monyet-monyet lain tiba-tiba ikut tumbang, seolah-olah mereka merasakan penderitaan yang dialami monyet sebelumnya. Sulhe dan timnya semakin kebingungan melihat kejadian tersebut. Namun di tengah penyelidikan, Sulhi menemukan sebuah papan yang berisi berbagai catatan penelitian. Dari sana terungkap bahwa monyet nomor 1 merupakan hasil eksperimen pertama sekaligus pemimpin dari kelompok monyet tersebut. Sementara itu, kembali ke lantai 3, Sejong bersama kelompok kini berada di dalam lift bersama Yong Cheol. Tiba-tiba, Yong Cheol kembali menunjukkan rasa kagumnya. Ia bahkan memuji kemampuan pria yang sebelumnya menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian para zombie, seolah-olah dirinya mengetahui persis apa yang terjadi. Hal tersebut membuat Sejong dan yang lainnya semakin heran. Bagaimana mungkin Yong Cheol mengetahui kejadian yang baru saja mereka alami? Belum sempat mereka mendapatkan jawabannya, Yong Cheol tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menghentikan lift di lantai 9, dan ketika pintu lift terbuka,
Setelah sebagian dari mereka diserang oleh para zombie, Yong Cheol justru berhasil memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melarikan diri. Sejeong dan yang lainnya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mereka harus segera menemukan Yong Cheol. Karena hanya pria tersebut yang dapat menjadi kunci untuk menghentikan wabah, sekaligus membuka peluang mereka untuk keluar dari gedung. Mereka akhirnya memutuskan menuju ruang kendali. Untungnya, Hyun Hee memiliki adik bernama Hyun Seok yang bekerja sebagai petugas keamanan di gedung tersebut. Berkat pengetahuannya mengenai lokasi ruangan, mereka dapat menemukan ruang kendali dengan lebih mudah. 저기 지나간 거야? Namun perjalanan mereka hampir saja berakhir ketika Nayeon tanpa sengaja menginjak sebuah kaleng bekas. Suara yang dihasilkan langsung membuat semua orang panik. Mereka terdiam dan menunggu reaksi para zombie. Untungnya, para zombie tidak langsung menemukan keberadaan mereka. Sejeong dan kelompoknya pun berhasil melewati situasi tersebut tanpa menimbulkan masalah lebih besar. Tidak lama kemudian, Hyun Hee berhasil mengakses sistem keamanan dan menemukan lokasi Yong Cheol. Ternyata pria tersebut sedang menuju tempat Kang berada. Entah apa yang sebenarnya direncanakan Yong Cheol. Namun tak lama kemudian, ia justru melakukan sesuatu yang sangat aneh. Yong Cheol meminta Kang untuk menggigit dirinya. Dan beberapa saat kemudian, memanfaatkan kekacauan tersebut, Sejeong dan yang lainnya segera bergerak menuju lokasi Yong Cheol. Sementara itu, Hyun Hee tetap berada di ruang kendali. Ia bertugas memantau kamera keamanan dan mencari jalur yang paling aman untuk mereka gunakan. Setelah akhirnya menemukan Yong Cheol dan hendak membawanya pergi, situasi kembali berubah. Para zombie mulai mengetahui keberadaan mereka dan langsung mengejar. Sejeong dan kelompoknya pun harus kembali berlari menyelamatkan diri hingga mereka akhirnya berhasil bersembunyi di sebuah ruangan. Di sana, Sejeong mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Ternyata, penglihatan Yong Cheol memiliki hubungan dengan para zombie. Apapun yang dilihat Yong Cheol kemungkinan dapat diketahui oleh mereka. Sejong pun segera menutup kedua mata Yong Cheol, dan ternyata dugaannya benar. Para zombie tidak lagi bisa menemukan mereka dengan mudah. Namun ada masalah lain. Yong Cheol masih bisa memberikan informasi mengenai lokasi mereka apabila ia mengetahui tempat persembunyian tersebut. Karena itu, mereka tidak ingin Yong Cheol mendengar pembicaraan mereka. Akhirnya, mereka menggunakan grup komunikasi untuk berbicara satu sama lain. Dengan cara tersebut, mereka bisa menyusun rencana tanpa memberikan informasi secara langsung kepada Yong Cheol. Dalam perjalanan menuju lokasi Hyun Hee, masalah kembali muncul. Lee meminta mereka untuk langsung menuju lantai atas. Namun Hyun Seok menolak. Baginya, ia tidak mungkin meninggalkan kakaknya begitu saja. Hyun Seok ingin kembali dan menjemput Hyun Hee terlebih dahulu. Dalam perdebatan tersebut, Lee tanpa sengaja membocorkan sebuah informasi. Ia memberitahu bahwa Hyun Hee masih berada di ruang kendali. Mendengar hal itu, Hyun Seok langsung sadar bahwa kakaknya berada dalam bahaya. 갔다 오자고? Dan setelah itu, Hyun Seok akhirnya memutuskan pergi seorang diri untuk menyelamatkan kakaknya. Sejeong sebenarnya tidak setuju dengan keputusan tersebut, namun ia tidak mendapatkan dukungan dari anggota kelompok lainnya. Pada akhirnya, Sejeong terpaksa mengikuti keputusan mereka. 앞장서. Sementara Hyun Seok terus berusaha mencapai ruang kendali, namun usahanya tidak berhasil. Hyun Hee justru meminta adiknya untuk kembali bergabung dengan rombongan. Ia tidak ingin Hyun Seok ikut terjebak hanya demi menyelamatkannya. Hyun Seok pun akhirnya terpaksa meninggalkan kakaknya, tetapi keputusan tersebut membuatnya sangat marah. 꼭 살아나가. 눈 안 늦었어. 아니야. Ia kemudian mengirim pesan melalui grup. Hyun Seok berjanji akan membalas semua yang terjadi pada kakaknya. Ia bahkan mengatakan tidak akan membiarkan Lee dan kelompoknya meninggalkan gedung dalam keadaan hidup. Di tempat lain, cerita beralih ke kamp pengawasan. Sul-hee bersama timnya sedang menemui seorang menteri yang ingin mengetahui hasil penelitian mereka. Sul-hee kemudian menjelaskan bahwa kerusakan pada sistem saraf otak yang disebabkan wabah tersebut hampir mustahil untuk dipulihkan. Mendengar hal itu, sang menteri mulai khawatir. Ia tidak ingin mengambil risiko menghadapi tekanan dari keluarga para korban. Karena itu, ia justru meminta Sul-hee sendiri yang menyampaikan fakta tersebut kepada publik. Sul-hee tentu tidak mudah menerima keputusan itu. Ia tahu bahwa pengumuman tersebut bisa memicu kemarahan dan tekanan besar dari masyarakat. 책임은 저희가 지고요. 아니, 책임이 아니라
Namun akhirnya ia menyanggupi. Sebelum melakukan pengumuman, Sul-hye mengajukan sebuah permintaan. Ia meminta agar korban pertama yang terinfeksi segera ditemukan dan ditangani. Menurutnya, korban pertama mungkin memiliki hubungan penting dengan jaringan para zombie. Jika mereka berhasil menemukan sumber awal infeksi, ada kemungkinan jaringan tersebut dapat dilumpuhkan. Sang menteri pun memerintahkan timnya untuk mencari tahu siapa sebenarnya korban pertama. Sementara penyelidikan dimulai, Hyun Seok ternyata sudah mempersiapkan dirinya. Dengan hanya berbekal sebilah pisau, ia mulai memburu para zombie. Satu demi satu zombie yang menghalangi jalannya berhasil ia lewati. Hingga akhirnya Hyun Seok berhasil mencapai ruang kontrol. Di sana, ia mulai mencari keberadaan Lee dan kelompoknya. Namun kali ini, tujuan Hyun Seok bukan lagi untuk menyelamatkan mereka. Ia datang dengan satu tujuan, membalas kematian kakaknya. Setelah berhasil menemukan posisi Lee dan kelompoknya melalui rekaman CCTV, Hyun Seok menjalankan rencananya. Ia sengaja mengaktifkan sistem pengumuman untuk menarik perhatian para zombie menuju lokasi Lee dan yang lainnya. Dan beberapa saat kemudian, keadaan pun langsung berubah menjadi kacau. Lee yang sebelumnya masih berusaha menghindari tindakan terhadap para korban terinfeksi akhirnya terpaksa melawan demi menyelamatkan dirinya. Namun situasi semakin buruk. Lee bahkan menembak kaki salah satu pria yang sebelumnya mendukungnya. Ia sengaja menjadikan pria tersebut sebagai pengalih perhatian agar para zombie mengejarnya. Dalam keadaan panik, Lee kemudian menjadikan Yong Cheol sebagai sandera. Ia sengaja menunjukkan dirinya di hadapan para zombie karena mengira keberadaan Yong Cheol dapat membuat mereka tidak menyerangnya. Namun ternyata rencananya justru berbalik menjadi bencana. Lee akhirnya tidak mampu melarikan diri. Pria yang sebelumnya ditembak justru menahan kakinya, membuat Lee kehilangan kesempatan untuk kabur. Para zombie pun langsung mengerumuninya. Pada akhirnya, Lee menjadi korban berikutnya. Kini hanya tersisa Sejeong, Nayeon, dan seorang siswi lainnya. Mereka berhasil melarikan diri dan masuk ke sebuah gedung sambil membawa Yong Cheol. Sementara beberapa orang berjaga untuk memastikan Yong Cheol tidak kembali melarikan diri. Sejeong pergi ke ruangan lain. Ia membawa ponsel milik Lee yang sebelumnya terjatuh dan berhasil ditemukan olehnya. Sejeong kemudian menghubungi komisaris kepolisian. Ia memberitahu lokasi mereka dan meminta agar tim penyelamat segera datang. Namun Sejeong tidak menyadari bahwa ada salah satu zombie yang mendengar percakapan tersebut. Informasi itu kemudian diteruskan kepada Yong Cheol. Di waktu yang sama, tim SWAT mulai bergerak menuju lokasi Kang yang diyakini sebagai korban pertama dari wabah tersebut. Mereka bermaksud menemukan sekaligus menghabisi Kang untuk menguji teori bahwa kematiannya dapat memengaruhi jaringan para zombie. Tetapi Yong Cheol sudah mengetahui rencana mereka. Ia segera mengirimkan sinyal kepada para zombie agar mendatangi tempat persembunyiannya. Dan tidak lama kemudian, ketika para zombie mulai memenuhi gudang, Yong Cheol memanfaatkan kekacauan tersebut untuk kembali melarikan diri. Sementara itu, tim SWAT akhirnya berhasil menemukan Kang. Namun mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata kematian Kang tidak memberikan dampak seperti yang mereka harapkan. Jaringan para zombie tetap berjalan. Sejeong yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya kembali bersembunyi. Tetapi ketika situasi semakin kacau, seseorang tiba-tiba muncul. Ternyata Hyun Seok datang. Tujuannya hanya satu, yaitu menemukan Yong Cheol dan menyelesaikan dendamnya. Melihat Hyun Seok mulai kewalahan, Sejeong akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Ia tidak ingin Yong Cheol kembali melarikan diri. Namun ketika Hyun Seok mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan dendamnya, Sejeong justru berusaha menghentikannya. Dan keputusan tersebut membawa mereka pada situasi yang tidak terduga. Hyun Seok akhirnya menjadi korban. Salah satu zombie yang sebelumnya adalah Hyun Hee menyerangnya hingga membuatnya tidak mampu bertahan. Kini Sejeong benar-benar sendirian. Yong Cheol kemudian mendekatinya. Di saat itulah ia mengungkapkan sebuah fakta yang selama ini tidak diketahui Sejeong. Ternyata Yong Cheol lah yang mengirimkan undangan kepada Sejeong sejak awal. Semua yang terjadi ternyata bukan kebetulan. Yong Cheol memang sengaja membawa Sejeong ke dalam situasi tersebut. Ia mengaku bahwa semua ini merupakan bentuk balas dendam. Kemudian ia menceritakan masa lalu keluarganya. Ayah Yong Cheol adalah seorang profesor di bidang bioteknologi. Namun sang ayah pernah terlibat dalam masalah
penggelapan dana. Ia bahkan pernah meminta Sejeong untuk tidak melaporkan perbuatannya, tetapi Sejeong tetap berpegang pada prinsipnya. Ia menolak memberikan kompromi dan memilih melaporkan kejadian tersebut. Akibatnya, reputasi ayah Yong Cheol hancur. Kejadian tersebut kemudian berakhir dengan kematian sang ayah. Sejak saat itu, Yong Cheol menyimpan keyakinan bahwa tragedi tersebut terjadi karena manusia tidak mampu benar-benar memahami satu sama lain. Menurutnya, manusia terlalu individualistis. Setiap orang hanya melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri, dan Yong Cheol ingin membuktikan keyakinannya kepada Sejeong. Karena itulah ia menciptakan virus yang dapat menghubungkan pikiran manusia. Tujuannya bukan sekadar membuat manusia terinfeksi. Ia ingin menciptakan sebuah kesadaran kolektif, sehingga setiap orang dapat memahami pikiran dan perasaan orang lain tanpa batas. Namun bagi Sejeong, gagasan tersebut justru telah berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Dan kini, Yong Cheol bersiap menunjukkan kepadanya hasil akhir dari eksperimen yang selama ini ia banggakan. 교수님은 견딜 수 있어요? 해결한 상태. Pembicaraan antara Sejeong dan Yong Cheol akhirnya terhenti. Tim SWAT tiba di lokasi tersebut untuk menangkap Yong Cheol. Namun yang membuat Sejeong semakin kecewa, mereka sama sekali tidak berniat menyelamatkannya. Bagi tim SWAT, yang paling penting hanyalah membawa Yong Cheol keluar hidup-hidup karena dia dianggap sebagai satu-satunya vaksin untuk menghentikan wabah ini. Sementara Sejeong masih berada dalam kondisi berbahaya, ia hanya bisa melihat mereka pergi membawa Yong Cheol. 그냥 저렇게 버려둘 거예요? Di tengah rasa putus asa, tiba-tiba ponsel milik Han kembali berbunyi. Ternyata panggilan tersebut berasal dari Sulhi. Setelah mendengar hasil penyelidikan dari laboratorium, Sejeong akhirnya memahami satu hal penting. Selama Yong Cheol masih hidup, jaringan para zombie akan tetap berjalan. Karena Yong Cheol bukan hanya penyebab wabah ini, tetapi juga pusat kendali yang menghubungkan semua zombie. 1번 원숭이는 사용자 본인이에요. Sementara itu, Yong Cheol berhasil keluar dari gedung. Namun Sejeong tidak menyerah. Ia sadar bahwa pemerintah tidak akan mempercayai penjelasannya. Satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah mengejar Yong Cheol dan menghentikannya sendiri. Meski keputusan tersebut berarti para korban yang telah terinfeksi juga tidak akan bisa diselamatkan. 교수와 통화를 했는데 서영철이 감염된 모두를 조종하고 있다고. 신이 서영철을 죽여야 한다는 확실한 근거 누가 Dengan memanfaatkan Bekin sebagai pengalih perhatian, Sejeong berhasil keluar dari ruangan. Ia kemudian bersembunyi agar para zombie mengira dirinya sudah pergi. Namun, ketika salah satu zombie mulai mendekat, Sejeong terpaksa mengambil keputusan cepat. Ia mengenakan pakaian milik siswi yang sebelumnya menjadi korban, agar para zombie menganggapnya sebagai bagian dari kelompok mereka. Di waktu yang sama, kekacauan besar terjadi di tengah masyarakat. Yong Cheol ternyata telah menyelundupkan beberapa zombie keluar, sehingga kepanikan kembali menyebar. 둥그리 빌딩 앞에 봉쇄가 풀리고 있어요. Melihat situasi tersebut, Sulhi segera kembali ke pusat pengawasan. Ia menggunakan kamera CCTV untuk membantu Sejeong menemukan lokasi Yong Cheol. Setelah mengetahui keberadaannya, Sejeong mengambil mobil milik salah satu warga dan langsung mengejarnya. Dan ketika akhirnya berhasil mendekati Yong Cheol, namun usaha Sejeong gagal. Ia tidak berhasil menghentikan Yong Cheol dengan mobil tersebut. Kini ia harus menghadapi para zombie yang mulai mengejarnya. Ketika mobil sudah tidak dapat digunakan lagi, Sejeong memilih keluar dan membiarkan para zombie mengejar pakaian yang ia gunakan. Dan kemudian ternyata para zombie telah salah mengenali target mereka. Mereka mulai kehilangan arah dan bergerak membentuk sebuah lingkaran besar. Sebuah fenomena yang sebelumnya telah dijelaskan Sejeong sebagai pusaran semut. Melihat kesempatan tersebut, Sejeong segera bergerak menuju tengah kerumunan. Ia berusaha menghentikan Yong Cheol dan jaringan zombie tersebut. Namun di luar dugaan, para zombie masih mampu untuk bangkit kembali. Sejeong kemudian melihat sebuah spanduk besar yang berada di dekat sebuah bus. Ia mendapatkan ide terakhir. Dengan memanfaatkan spanduk tersebut, Sejeong mencoba memancing Yong Cheol agar berada di posisi yang tepat. Dan akhirnya
Yong Cheol berhasil terjebak di tengah para zombie. Bukan hanya itu, tubuhnya juga mulai terbakar oleh api yang berada di sekitarnya. Dalam keadaan terakhirnya, Yong Cheol masih berusaha menyerang Sejong. Namun kali ini, eksperimennya telah berakhir. Api perlahan melahap tubuh Yong Cheol hingga akhirnya ia tumbang. Dan bersamaan dengan kematian Yong Cheol, para zombie yang terhubung dengannya juga mulai kehilangan kekuatan dan mati satu persatu. Setelah semua perjuangan panjang yang mereka lalui, Sejong akhirnya bisa bernapas lega. Begitu juga dengan Sulhi yang secara tidak langsung telah membantu menyelesaikan wabah tersebut. Namun kemenangan itu tetap menyisakan masalah besar, karena bagi keluarga para korban, Sejong dan orang-orang yang terlibat mungkin bukanlah penyelamat, melainkan orang-orang yang telah mengambil keputusan untuk mengorbankan nyawa mereka. Dan disinilah akhir dari kisah Koloni, sebuah cerita tentang eksperimen yang awalnya diciptakan untuk menyatukan manusia, tetapi justru berubah menjadi mimpi buruk yang mengancam seluruh umat manusia. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita film ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe agar tidak ketinggalan cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye! 앞으로 우리가 할 일이 많을 것 같은데요.